Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya memberi renungan, mohon perhatian, sebelum saya memberi renungan berkaitan dengan Bunda Maria Ratu Rosari dan bacaan hari ini, saya minta Pastor Paulus singkat saja menceritakan berada di mana, posisi mana, dan bagaimana kesulitannya. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih kepada Romo Lulus, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya Pastor Paulus Bawongo SDV yang saat ini tengah berkarya di salah satu paroki administratif Riam Batang di Keuskupan Palangkaraya. Satu paroki yang cukup jauh dari keuskupan. Kurang lebih memakan waktu 2 sampai 3 hari. Dan paroki ini terletak di 2 sungai besar, yakni Sungai Ketingan Hulu dan juga Sungai Seruyan Hulu. Dan begitu besar kerinduan umat supaya pusat stasi Riam Batang itu menjadi sebuah paroki secara definitif. Maka pada awal bulan Maret tahun ini saya bersama dengan rekan saya Pastor Dion SDV, kami diutus dan dipercayakan oleh Keuskupan Palangkaraya untuk berkarya di paroki administratif Riam Batang. Ya, situasi alam yang terletak di tengah hutan dengan sarana transportasi yang terbatas, juga keterbatasan jaringan seluler itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kami untuk berkarya di satu daerah yang cukup terpencil. Sedikit menceritakan pengalaman bagaimana kami kesini untuk mengikuti raker Keuskupan Palangkaraya. Itu dari tempat kami di Riam Batang, itu kami menggunakan mobil perusahaan kayu, ya, truk logging, ya, sehari perjalanannya. Lalu setelah itu kami harus ke salah satu stasi lagi, tidur semalam di situ untuk esok paginya harus menggunakan transportasi air dengan perahu motor atau yang disebut dengan kelotok, ya, atau ces, sampan kecil biasanya. Dan ini memakan waktu 2 atau 3 hari dalam perjalanan itu. Jadi ya, itu sedikit sharing dari kami, dari saya, bagaimana kami mengalami kesulitan melayani sebuah paroki pedalaman. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa kerinduan umat yang cukup besar ini menjadi salah satu faktor, ya, bagi gereja supaya paroki ini bisa cepat dimekarkan. Dan kami tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Lulus, ya, kepada Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja Anda berada, dan teristimewa untuk Keuskupan Palangkaraya yang telah mempercayakan kami untuk berkarya di keuskupan ini. Mari kita selalu saling mendoakan semoga apa yang menjadi harapan dan kerinduan dari umat di paroki administrasi Riam Batang itu bisa tercapai. Terima kasih. Shalom. Pastor Paulus begitu rendah hati. Dia tidak cerita kesulitannya sesungguhnya. Taulah saudara-saudari, supaya Anda tahu mengapa, ini saudara-saudari saya katakan, mengapa saya ajak Pastor Paulus ke misa ini. Karena beliau sharing di depan kami semua. Sayang pada waktu sharing Bapak Uskup pas ada tamu, jadi Bapak Uskup nggak mendengar. Tapi kami semua mendengar. Beliau hanya mengatakan, Pastor Paulusnya mengatakan begini, kami bisa berangkat, belum tentu kami bisa pulang. Karena untuk pulang pergi mereka menghabiskan duit 8 juta saudara-saudari. 8 juta. Anda bisa bayangkan. Kolektenya, jangan tanya kolektenya saudara-saudari. Ini mungkin uang terakhir mereka gitu. Makanya saya ajak ke misa ini. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, sarangio. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang terketuk, amin. Kalau terketuk, kontak saya. Beres, aman. Saudara-saudara terkasih, baik, kita masuk ke temanya. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, terjadilah padaku menurut kehendakku. Saudara, kehendakmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya katakan, Pastor Paulus dan Pastor Dion, pastor parokinya,
Beliau ini gini-gini pendidikan Itali, saudara-saudari. Ini pastoralnya saja di Itali. Di mana? Napoli, pastor ya. Di Napoli. Temennya di Inggris. Yang sekarang ada nih. Nggak tanggung-tanggung toh. Jauh-jauh dididik di Inggris dan Itali, ditaruh di paroki yang paling pedalaman. Anda tahu, paroki Riam Batang itu sama dengan saya ditugaskan pada saat saya di Nangabulik 2001, saudara-saudari. Jadi, Anda bisa bayangkan 2001 saya sudah mengalami yang seperti yang dikatakan Pastor Paulus tadi. Ini 2022 men, bro, sis. 2022 di era pemerintahan Jokowi Widodo loh. Ada yang masih terpencil di pedalaman sana. Saudara-saudari yang terkasih, dan ini real. Kalau nggak percaya, baik, entah yang ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, segera datang ke Palangkaraya. Kami ajak ke Riam Batang. Bahagia sekali. Anda bisa merasakan bagaimana naik perahu. Tadi pastor begitu rendah hati 2-3 hari. Itu kalau lancar, kalau tembus. Kalau pas terjadi banjir pasang, 5-6 hari saudara-saudari baru nyampe di paroki. Anda bisa bayangkan itu. Di tahun 2022, pertama kali pastor itu cerita waktu sampai ke Riam Batang, yang dicari pertama kali, ada nggak Indomaret sini katanya. Ada sinyal handphone? Nggak ada. Naik pohon dulu dia kalau mau cari sinyal handphone, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Saya yakin apa yang menjadi kerinduan Pastor Dion dan Pastor Paulus ini tadi yang saya di-sharing bisa tercapai. Mereka berjuang dan sekarang sementara ini tinggal ngenge dulu karena belum ada pastoran yang layak dan lain sebagainya. Tetapi Keuskupan Palangkaraya memang punya visi menyebarkan masuk sampai ke pelosok-pelosok. Karena apa? Sebelumnya mereka ketemu pastor itu bisa setengah tahun sekali, 1 tahun sekali. Tapi puji Tuhan, umat begitu banyak. Di pinggir sungai begitu banyak umat. Begitu luar biasa karya Roh Kudus itu. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan Pastor Paulus tadi, meskipun kecil-kecil cabai rawit itu saudara-saudari, dan juga Pastor Dion dikirimkan dan gak tanggung-tanggung. Ini made in Italy, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Bunda Maria Ratu Rosari. Di tangan saya ada rosari. Saya lupa ini tadi pinjam aja kok. Artinya saya bercanda kepada Anda. Artinya saudara-saudari, yang saya mau katakan kepada Anda, kalau Bunda Maria menjadi bunda kita, menjadi ibu kita yang luar biasa. Pertanyaannya, apa kita sungguh percaya? Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana para rasul sehati sejiwa berdoa bersama. Saya yakin selama ini juga umat di Riam Batang sehati sejiwa berdoa minta kehadiran seorang pastor, dan lewat Bapak Uskup yang luar biasa mengirimkan pastor ke Riam Batang. Meskipun ya pastornya harus berjuang, ini pastor-pastor muda. Tadi saya mau ngomong dengan Pastor Paulus di motor, kan saya bonceng. Saya pikir Pastor Paulus ini sudah 5 atau 6, 10 tahun jadi romo. Ternyata baru 2 tahun jadi romo. Baru 2 tahun langsung dikirim ke paroki yang paling sulit sekarang di Kalimantan Tengah, saudara-saudari. Paling sulit, saudara-saudari, di Kalimantan Tengah. Ya dalam hati saya, aduh, luar biasa. Jadi saya hanya mau mengatakan ini kepada Anda. Tapi kata kuncinya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata kuncinya adalah fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu dalam hidup ini. Pertama kita belajar dari bacaan pertama, sehati sejiwa berdoa. Kemudian kita belajar seperti Bunda Maria. Waktu malaikat Gabriel menerima warta gembira bahwa Bunda Maria akan melahirkan Yesus Kristus Putra Allah. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tetapi malaikat Gabriel mengatakan, bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, sesulit apapun beban kita, seberat apapun beban kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu Pastor Paulus, jangan khawatir, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda sudah dikirim ke sana, Tuhan akan melengkapinya. Dari mana? Dari kita semua, ya juga dari Anda yang sekarang mengikuti misa ini. Mungkin saudara-saudara yang terkasih, Anda tergerak hatinya. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah hal ini. Tuhan dalam bacaan kitab suci, sebelum melakukan mujizat, entah pergandaan roti, entah menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, selalu diawali dengan hatiku tergerak oleh belas kasih. Itu juga yang menggerakkan Romulus ngajak Romo Paulus ke sini, ke misa live stream ini. Dan saya sudah izin pastor paroki, tadi saya sudah telepon Pastor Cornel. Ternyata Pastor Cornel lebih dulu berbuat baik kepada Pastor Paulus dan Pastor Dion dengan memberi apa?
Sepatunya, saudara-saudari. Aduh, terharu saya. Pastor Cornel memberikan sepatunya untuk bekal ke pedalaman itu. Memberikan sepatunya. Nanti saya bantu pastor, saya berikan sarung kaos kakinya. Ya, Pastor Cornel kan sepatu, saya kaos kaki, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada Anda, hidup itu menjadi indah. Life is beautiful. In Latin Italian language, la vita è bella, correct? Si? La vita è bella, si. Bahasa Itali sama, saya juga bahasa Itali. Cuma ini Itali yang benar, saya Itali yang mirip-mirip nyerempet-nyerempet. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup menjadi indah pada saat kita mengisinya dengan sesuatu yang indah. Indahnya kehidupan itu adalah apa? Pada saat Anda, saya berbuat baik. Bunda Maria berbuat baik, mendatangi Elizabeth saudarinya yang sedang mengandung. Padahal Bunda Maria sendiri juga harus menerima karunia luar biasa itu. Saudara-saudari, hidup itu menjadi indah pada saat kita berbagi. Hidup itu menjadi indah pada saat kita memperhatikan kesulitan orang lain. Hidup itu menjadi indah pada saat kita tidak berorientasi, berfokus pada masalah kita. Kalau kita berfokus pada masalah kita sendiri, saya susah, saya sakit, saya miskin, saya menderita, saya banyak hutang, tidak akan ada berhentinya, dan kita akan terbentur dalam lingkaran setan. Tapi pada saat kita terbuka hati kita, Tuhan, inilah hatiku. Into your hand I'll commit again, with all I am for you, Lord. Ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan diriku, seluruh diriku. Artinya seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, Tuhan. Saudara-saudari, itulah yang diminta kita semua, diminta kepada kita semua, bahwa perkataan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hari ini kita belajar dari Bunda Maria, ibu kita, bunda kita. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan kehendakku. Kehendakku maunya baik, kehendakku maunya lunas hutang, kehendakku maunya nggak ada penyakit, semua beres, everything is okay. Kehendakku, saudara-saudari. Tapi Tuhan meminta Anda berpikir, bertindak, berpola pikir, bermindset yang ada dalam pikiran kita, bukan pikiran kita sendiri, saudara-saudari. Bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Jadi kita belajar satu frekuensi dengan Tuhan. Kita belajar benar-benar sepikir dengan Tuhan. Belajar, saudara-saudari. Sesulit apapun, seberat apapun. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mendengar cerita Pastor Paulus tadi, saya hanya mengatakan, itu baru perjalanan ke keuskupan, belum pelayanannya di sana, saudara-saudari yang terkasih. Anda bisa membayangkan, pusat parokinya aja seperti itu. Pusat parokinya aja parah, kasihan. Apalagi pelayanan ke kampung-kampung. Anda bisa bayangkan, saya bisa membayangkan, tapi saya membayangkan 20 tahun yang lalu, saudara-saudari yang terkasih. Saya mengalaminya 20 tahun yang lalu. 2001. Saya dari Romo 97, tapi 97 saya masih agak lumayan meskipun di desa juga. Tapi yang paling parah-parahnya 2001, saudara-saudari. Dan ini yang saya mau katakan kepada Anda, itu dialami oleh Pastor Paulus dan Pastor Dion, temannya. Saya hanya mau mengatakan, disinilah keberanian berkata, fiat voluntas tua terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, menjadi kekuatan Pastor Paulus, menjadi kekuatan Anda, saya. Dalam hidup kita, satu kalimat kata kunci untuk menguatkan, Tuhan, aku susah, aku sakit, tapi biarlah semua terjadi bukan menurut kehendakku, kehendak-Mu. Kalaupun kehendak-Mu aku harus sakit, aku jalani sakit ini. Enak kan hidup? Kalaupun aku harus hidup dengan banyak hutang, ya sudah, pelan-pelan aku bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar gimana saja, apa boleh buat, saudara-saudari. Kalaupun aku harus hidup dengan penuh keterasingan, dengan penuh kesulitan, why not? Kita nggak perlu bertanya kepada Tuhan, why me? Karena Tuhan akan berkata, aku mencintaimu. Buktinya apa? Putraku sendiri menanggung salib. Putraku sendiri menerima beban derita yang luar biasa, memanggul salib, penolakan, pengkhianatan, penghinaan. Saudara-saudara terkasih, inilah rahasia salib.
Inilah rahasia kalimat terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Amin, saudara-saudari. Untuk menutup renungan ini, ingat, satu, apapun yang terjadi, terjadilah menurut kehendakmu. Dan saya percaya, yang kedua, terjadilah menurut kehendakmu, ya Tuhan. Karena saya yakin banyak saudara-saudari Anda sekalian tergerak hati untuk meringankan beban Pastor Paulus dan Pastor Dion. Tuhan memberkati.